Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Vera Febriana Salsabila dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, anggota Subunit 4 KKN PPM UGM 2021 YO 134 Wadas. Melalui materi berikut, saya akan memberikan pemahaman terkait dengan strategi pengembangan potensi produk UMKM dalam mendukung sustainable business. Yuk langsung simak penjelasan berikut. Produk usaha makanan di Desa Dobangsan dan Kalikepe. Ada banyak pelaku UMKM di Desa Dobangsan dan Kalikepe. Pelaku UMKM tentu memiliki produk unggulan di setiap usaha mereka. Setiap bahan baku produk bisa menjadi ciri khas dalam menonjolkan usaha mereka. Namun pada kesempatan ini, saya ingin menyoroti pelaku UMKM di bidang makanan, yaitu tempe dan peyek kacang. Melihat dari bahan baku yang digunakan, pelaku UMKM ini menggunakan kedelai dan kacang tanah yang merupakan komoditi yang mudah dijumpai. Sehingga harga kedua komoditi tersebut terbilang murah untuk dapat diolah menjadi bahan makanan yang memiliki nilai jual. Selain itu, kedua komoditi ini mudah diolah dan dijadikan aneka makanan olahan yang menarik. Berikut aneka olahan makanan berbahan dasar tempe. Yang pertama ada nugget tempe. Tempe yang telah dihancurkan dan dibumbui, selanjutnya dilumuri tepung roti dan digoreng akan menghasilkan masakan yang berkelas dan renyah. Anak-anak pasti suka kreasi nugget tempe sebagai pengganti nugget ayam. Yang kedua ada burger tempe. Olahan yang satu ini unik dan belum diketahui banyak orang. Cara membuatnya juga simpel dan tentu tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang ketiga ada keripik tempe. Olahan satu ini sudah sering dinikmati masyarakat luas. Namun apabila ditambah dengan bumbu micin perasa seperti balado, pasti lebih nikmat lagi. Berikut aneka olahan makanan berbahan dasar kacang. Yang pertama ada sambal kacang. Olahan makanan yang satu ini menjadi pelengkap berbagai makanan lainnya, seperti pecel dan gado-gado. Sambal kacang merupakan olahan kacang dengan rasa pedas manis yang khas. Yang kedua ada kue kacang. Kue kacang menjadi cemilan yang bisa disajikan di berbagai acara karena cara membuatnya yang simpel dan tentu saja tidak membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga ada kacang telur. Olahan yang satu ini bisa dijadikan camilan untuk menemani aktivitas keseharian selama di rumah. Nah, sebelum masuk ke tahapan strategi pengembangan potensi produk, para saudara sekalian harus mengetahui apa itu sustainable business. Sustainable business adalah kemampuan suatu usaha dalam mencapai tujuan dengan cara meningkatkan potensi dan nilai dengan mengintegrasikan berbagai faktor elemen ke dalam strategi pengembangan usahanya. Setelah mengetahui apa itu sustainable business, lantas bagaimana memulai strategi pengembangan potensi produk olahan makanan dalam mendukung sustainable business? Yang pertama, pertimbangan bahan baku usaha. Setiap bahan baku dalam produksi makanan berpotensi mengalami penyesuaian tergantung dengan permintaan pasar. Aneka bahan baku makanan bisa dikembangkan dengan diolah menjadi makanan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Pengolahan potensi produk makanan dan dikreasikan menjadi makanan olahan yang bisa menjadi pembeda dari usaha lainnya. Kedua, telaten dan perhatikan manajemen waktu. Mengembangkan suatu usaha membutuhkan keuletan dan konsistensi. Melakukan segala sesuatu dengan konsisten akan memudahkan fokus pada produksi dan kepuasan konsumen. Kunci utama juga terletak pada manajemen waktu. Dengan manajemen waktu yang baik, para pemilik usaha dapat memperkirakan kapan mereka harus melakukan inovasi dan aktivitas produksi lainnya secara lebih terstruktur. Ketiga, ketersediaan sumber daya. Sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam proses produksi harus stabil dan berkesinambungan.
Dalam mendukung sustainable business, kedua sumber daya ini sebagai indikasi untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Keberlangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan sumber daya manusia akan mewujudkan tujuan dari usaha yang berkelanjutan. Poin penting kali ini, untuk mencapai sustainable business, harus memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam dan pemenuhan kesejahteraan sumber daya manusia. Setelah menyimak dan memahami pemaparan sebelumnya, apakah usaha saudara sudah menerapkan ketiga strategi yang dicantumkan dan telah mendukung tercapainya sustainable business?